Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Olga Zulmaniar Fazrin dengan NPM 2023 2121671. Ingin menjelaskan tentang pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian pada kedai kopi Janji Jiwa di Jalan Patimura, Denpasar. Selanjutnya masuk ke bagian pendahuluan, yang dimana kedai kopi merupakan salah satu jenis usaha yang cukup diminati oleh masyarakat, terutama mereka yang menyukai minuman kopi. Di Denpasar, Bali, terdapat banyak kedai kopi yang menawarkan berbagai jenis kopi dan suasana yang unik. Salah satunya adalah kedai kopi Janji Jiwa yang terletak di Jalan Patimura, Denpasar. Pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian ini merupakan hal yang penting untuk dipahami oleh pemilik usaha, termasuk kedai kopi. Di sini saya akan membahas 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana citra merek kedai kopi Janji Jiwa di Jalan Patimura, Denpasar. Yang kedua, bagaimana pengaruh citra merek kedai kopi Janji Jiwa terhadap keputusan pembelian pelanggan. Dan yang ketiga, apakah terdapat hubungan antara citra merek kedai kopi Janji Jiwa dengan keputusan pembelian pelanggan. Tujuan dari penelitian ini yang pertama, untuk mengidentifikasi citra merek kedai kopi Janji Jiwa di Jalan Patimura, Denpasar. Yang kedua, menganalisis pengaruh citra merek kedai kopi Janji Jiwa terhadap keputusan pembelian pelanggan. Dan yang terakhir, untuk mengetahui hubungan antara citra merek kedai kopi Janji Jiwa dengan keputusan pembelian pelanggan. Selanjutnya, masuk ke hipotesis, yang dimana hipotesis 0, tidak ada pengaruh signifikan antara citra merek kedai kopi Janji Jiwa di Jalan Patimura, Denpasar terhadap keputusan pembelian pelanggan. Hipotesis alternatif, terdapat pengaruh signifikan antara citra merek kedai kopi Janji Jiwa di Jalan Patimura, Denpasar terhadap keputusan pembelian pelanggan. Selanjutnya, masuk ke metode penelitian, yang dimana tempat penelitian saya ambil di kedai kopi Janji Jiwa yang terletak di Jalan Patimura, Denpasar, Bali. Populasi dan sampel mungkin mohon maaf di dalam proposal tidak tercantum karena ternyata tidak terprint. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang populasi dan sampel, yang dimana saya mendapatkan sebanyak 98.987 yang dibagi dengan 1 ditambah 98.987 dan dikali oleh 0,10 pangkat 2 dengan menunjukkan hasil 49,745,46075 yang dibulatkan menjadi 50 responden. Selanjutnya, masuk ke metode pengumpulan data, yang dimana yang pertama itu saya melakukan survei melalui kuesioner yang diberikan kepada konsumen di kedai kopi Janji Jiwa. Yang kedua, saya melakukan observasi dengan mengamati langsung perilaku konsumen saat berada di kedai kopi. Yang ketiga, saya melakukan wawancara dengan manajer atau karyawan kedai kopi Janji Jiwa. Dan yang terakhir, saya menyebar kuesioner dengan mengumpulkan dan menganalisis data dan menyusun menggunakan daftar pernyataan secara tertulis kepada responden. Selanjutnya, masuk ke uji instrumen penelitian, yang dimana suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach alpha lebih dari 0,70 menurut Ghazali. Dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliable dalam pengumpulan data, maka diharapkan hasil penelitian akan menjadi valid dan reliable. Selanjutnya, masuk ke teknik analisis data, yang dimana pada penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, yang dimana data hasil penyebaran kuesioner pada variabel citra merek terhadap keputusan pembelian dikuantitatifkan dengan memberikan skor pada masing-masing jawaban responden. Jawaban responden mempunyai bobot atau skor nilai dengan skala Likert sebagai berikut, yang dimana 1. Sangat tidak setuju diberi skor 1. Tidak setuju diberi skor 2, kurang setuju diberi skor 3, setuju diberi skor 4, dan sangat setuju diberi skor 5. Lanjut di pembahasan. Responden yang memiliki sampel penelitian ini sebanyak 50 orang yang diklasifikasikan menurut jenis kelamin. Secara rinci, karakteristik responden dapat dilihat pada tabel berikut ini. Jenis kelamin perempuan lebih banyak daripada jenis kelamin laki-laki, yang dimana jenis kelamin perempuan berjumlah 27 orang atau dengan persentase 54%, sedangkan laki-laki sebanyak 23 orang dengan persentase 46%. Selanjutnya, masuk ke uji validitas. Dengan ketentuan, suatu instrumen valid apabila memiliki koefisien korelasi persen produk
momen atau disebut R lebih dari 0,3 dengan alfa sebesar 0,05. Hasil uji validitas instrumen penelitian bisa dilihat berdasarkan hasil SPSS pada tabel berikut ini. Tabel ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian variabel citra merek dan keputusan pembelian adalah valid karena seluruh instrumen penelitian mempunyai koefisien korelasi R lebih dari 0,30. Maksud ini berarti instrumen penelitian yang digunakan adalah sah, yaitu pernyataan-pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan apa yang diukur oleh kuesioner tersebut. Selanjutnya masuk ke uji reliabilitas, yaitu suatu konstruk atau variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai Cronbach alpha lebih dari 0,70%. Hasil uji reliabilitas instrumen penelitian dapat dilihat berdasarkan hasil SPSS pada tabel berikut ini. Tabel berikut ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian variabel citra merek dan keputusan pembelian adalah reliable karena seluruh instrumen penelitian mempunyai koefisien Cronbach alpha lebih besar dari 0,70. Hasil ini berarti seluruh instrumen penelitian adalah reliable atau handal karena tiap responden dianggap konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh instrumen penelitian adalah valid dan reliable sehingga layak digunakan untuk penelitian ini. Tabel 5 menunjukkan bahwa variabel citra merek X1 dari data tersebut bisa dideskripsikan bahwa nilai minimum 14 sedangkan maksimum sebesar 20 dan rata-rata citra merek di setiap bulannya sebesar 17.500. Standar deviasi dan harga sebesar 1,8, 0,94. Sedangkan variabel keputusan pembelian ini dapat dideskripsikan bahwa nilai minimum sebesar 19 dan maksimum sebesar 30. Nilai rata-rata keputusan pembelian adalah 25,7.000 dengan standar deviasi sebesar 2,43487.34. Selanjutnya, masuk ke analisis regresi digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel independen menggunakan SPSS dapat dilihat pada tabel berikut ini. Hasil analisis regresi pada tabel di atas dapat disusun persamaan regresi dengan Y sama dengan 9,290 ditambah 0,938 X1 dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa 0,938 memiliki arti bahwa apabila citra merek dianggap konstan, maka membaiknya terhadap keputusan pembelian. Mohon maaf karena menggunakan satu variabel, jadi uji F-nya tidak saya jelaskan. Lanjut ke uji statistik T, yang dimana H0 ditolak apabila F hitung lebih dari F tabel sebesar 0,00086,207 atau nilai sebesar kurang lebih dari 0,05. Yang kedua, H0 diterima apabila F hitung lebih kecil daripada F tabel sebesar 0,00086,207 atau nilai lebih dari 0,05. Dari gambar 8 dapat dijelaskan bahwa nilai T hitung sebesar 6,734 lebih besar dari nilai T tabel sebesar 0,00086,207 sehingga H0 ditolak dan H1 diterima. Selanjutnya masuk ke dalam pembahasan yang dimana dalam pembahasan ini pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian pada kedai kopi Janji Jiwa di Jalan Patimura Denpasar dari hasil uji hipotesis tes dapat diketahui nilai hitung sebesar 6,734 lebih besar daripada nilai T tabel sebesar 0,00086,207. Hal ini membuktikan secara statistik pada taraf kepercayaan konstanta sebesar 5%, maka citra merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian pada kopi Janji Jiwa di Jalan Patimura, sehingga hipotesis yang berbunyi pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian pada kedai kopi Janji Jiwa di Jalan Patimura Denpasar adalah teruji kebenarannya atau HO ditolak. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kadek Cakra Handayani dengan NPM 03 di belakang 001. Perkenalkan, nama saya Kadek Cakra Handayani dengan NPM 3 dari belakang 001. Di sini saya ingin bertanya kepada Olga.
Bagaimana citra merek Janji Jiwa di Jalan Patimura dapat dipertahankan atau ditingkatkan di tengah persaingan ketat dengan kedai kopi lain yang mungkin menawarkan harga lebih murah atau kualitas produk yang lebih baik? Sekian dari saya, terima kasih. Jawabannya, untuk mempertahankan atau meningkatkan citra merek, yaitu dengan cara yang pertama, meningkatkan kualitas dan konsisten produk, seperti menjaga konsisten rasa, dan penyajian kopi akan memastikan pelanggan mendapatkan pengalaman yang diharapkan mereka setiap kali mereka berkunjung. Yang kedua, meningkatkan layanan dengan cara melakukan pelatihan staf yang berkelanjutan untuk memberikan layanan yang ramah dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan strategi pemasaran melalui media sosial. Dan yang keempat, memberikan program loyalitas yang memberikan insentif kepada pelanggan setia seperti diskon, hadiah, atau promo spesial, dan promosi menarik seperti buy one get one atau potongan harga pada waktu-waktu tertentu. Dan yang terakhir, beradaptasi dengan tren terbaru atau kebutuhan pelanggan, seperti menyajikan opsi kopi ramah lingkungan, varian non-kafein, atau minuman yang sesuai dengan tren kesehatan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Niwayan Fiska dengan NPM 009 di belakang. Perkenalkan, nama saya Niwayan Fiska Fatmawati, NPM 009. Izin bertanya kepada Olga. Pertanyaannya, apa yang Anda lakukan sebagai pemilik jika citra merek kedai kopi mengalami penurunan? Terima kasih. Jawabannya, apabila citra merek mengalami penurunan di kedai kopi Janji Jiwa di Jalan Patimura, yang pertama bisa melakukan analisis permasalahannya terlebih dahulu, selanjutnya melakukan inovasi dan perubahan produk, selanjutnya bisa melakukan pemasaran secara berulang melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp, selanjutnya bisa meninjau kembali harga apakah sesuai dengan pemasarannya, apakah terlalu tinggi, dan selanjutnya melakukan pelatihan kepada karyawan. Sekian jawaban dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Kadek Noni Sugita Dewi dengan NPM 027 di belakang. Perkenalkan, nama saya Noni Sugita Dewi dengan NPM 3 angka di belakang 027 dari kelompok 3. Izin bertanya, apakah ada perbedaan persepsi citra merek di Janji Jiwa Jalan Patimura antara konsumen baru dengan konsumen lama? Dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi keputusan pembelian dari konsumen tersebut? Terima kasih. Nah, untuk menganalisis perbedaan dalam persepsi citra merek di Janji Jiwa ini antara konsumen baru dan konsumen lama, serta bagaimana cara mempengaruhi keputusan pembelian mereka, nah, ada beberapa faktor kunci yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama, ada perbedaan persepsi citra merek, yang dimana konsumen baru mungkin lebih tertarik pada Janji Jiwa karena faktor seperti reputasi merek yang positif, rekomendasi dari teman atau keluarga, ulasan online yang terbaik, atau kampanye pemasaran yang menarik. Sedangkan konsumen lama memiliki pengalaman yang lebih banyak dan beragam dengan Janji Jiwa. Persepsi mereka terbentuk dari konsisten kualitas produk dan layanan yang mereka terima. Sedangkan kunjungan sebelumnya dari keputusan pembelian awal untuk konsumen baru, mungkin mereka lebih mempengaruhi oleh citra merek yang dipromosikan dan pengalaman pertama mereka di kedai. Sedangkan konsumen lama, keputusan pembeliannya secara berulang, di mana konsumen lama membuat keputusan pembelian berdasarkan pengalaman masa lalu mereka. Selanjutnya melalui kesimpulan, yaitu berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa citra merek kedai kopi Janji Jiwa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen. Konsumen cenderung memilih produk dari kedai kopi Janji Jiwa jika citra merek yang kuat dan positif. Selain itu, faktor-faktor lain seperti harga dan kualitas produk juga mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Harga yang terjangkau dan kualitas produk yang baik dapat meningkatkan minat konsumen untuk membeli produk dari kedai kopi Janji Jiwa. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.